udah. Nah, bicara soal budaya Tionghoa gitu ya, kan salah satu budaya Tionghoa yang juga lumayan populer di Indonesia adalah soal Feng Shui. Nah, Ya. jadi ternyata Feng Shui bukan hanya dipakai untuk menata bangunan, benda atau ruangan. Siapa coba yang nyangka bahwa aspek wajah juga dinilai bisa mendatangkan keberuntungan sehingga perlu nih kita melihat bagaimana Feng Shui-nya pada area wajah. Nah, agar wajah bisa lebih mengundang keberuntungan, salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknik makeup yang tentunya diaplikasikan menurut aturan Feng Shui. Pasti penasaran kan ya, aspek apa aja sih yang bisa membawa keberuntungan pada wajah? Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Beberapa aspek wajah ternyata dinilai dapat mendatangkan keberuntungan pada wajah seseorang. Sebenarnya Feng Shui pada wajah itu apa sih? Dan seberapa penting kita harus memperhatikan Feng Shui pada wajah? Dengan melihat wajah seseorang, kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana kira-kira potensi orang tersebut, bagaimana kehidupannya, atau bagaimana hal-hal yang mungkin akan terjadi. Misalkan kita tahu rekan kerja kita itu dia secara pakem Mianxiang itu adalah yang bagaimana karakternya. Jadi dengan begitu kita bisa lebih enak ya berkomunikasi, berinteraksi sama semua orang. Salah satu pakem yang ada di dalam Mianxiang itu adalah semakin bersih wajah seseorang, semakin bagus. Kemudian kita punya tulang pipi itu termasuk secara Mianxiang itu kurang bagus. Biasanya tulang pipinya itu nggak tahu istilahnya mungkin tepat atau nggak, agak masuk ke dalam atau rendah. Nah, berarti akan lebih menyulitkan kita dalam kapasitas sebagai seorang HR untuk mengatur anak buah. Untuk mendapatkan keberuntungan dalam hidup melalui aturan Feng Shui tersebut, salah satu caranya adalah dengan memperbaiki aspek yang diyakini dapat membawa kesialan. Baik secara permanen melalui bantuan klinis maupun secara temporer melalui bantuan makeup. Almarhum Michael Jackson, coba kamu orang perhatikan, sebenarnya waktu dia kecil itu hidungnya bagus, tapi nggak tahu kenapa lah. Akhirnya bentuk hidungnya itu paling jelek, makanya nggak heran kalau dia berpulangnya di usia 50. Hidung itu ya sampai usia 50 dia punya tip. Nah, satu hal lain yang saya sering perhatikan, ini terutama untuk kaum wanita ya, anggapan bahwa dagu yang tirus atau wajah yang tirus itu sangat menyesatkan. Kenapa? Tirus itu nanti akan membuat kita lebih mudah dikhianati oleh teman-teman. Karena dagu ini, chin ini adalah bagian dari apakah dalam hidup kita mendapatkan supportive friends. Untuk laki-laki, satu hal yang saya sering perhatikan adalah perhatikan alis. Karena alis itu mencerminkan kondisi emosi seseorang. Lalu kira-kira gimana ya cara mengaplikasikan make up yang disesuaikan dengan Feng Shui pada wajah? Dan apa aja nih hal-hal yang harus kita perhatikan? Kita mempertimbangkan faktor Feng Shui ya pada make up itu adalah sebenarnya untuk meredam kekurangan pada wajah seseorang, kemudian juga untuk menonjolkan kelebihan pada wajah seseorang dan mengkoreksi wajah supaya wajah itu tampak lebih proporsional. Kemudian ketika wajah itu proporsional, biasanya auranya itu kelihatan lebih keluar seperti itu. Jadi energinya juga jadi lebih positif. Nah, itu biasanya kalau energinya positif, auranya lebih bagus, itu dipercaya wajah tersebut itu lebih membawa hoki seperti itu. Nah, pemirsa Showbiz, makeup tak hanya mengoreksi wajah seseorang agar terlihat lebih baik, namun juga dapat memberikan energi baik yang bisa mendatangkan keberuntungan. Sekarang banyak orang mengkombinasikan antara Feng Shui pada wajah dengan make up. Jadi sebenarnya Feng Shui wajah itu adalah ilmu pengetahuan juga sebenarnya, bisa dipelajari ya. Biasanya wajah yang proporsional itu pasti jarak antara dahi dan mata, misalkan tiga jari. Kemudian dari alis ke hidung juga 3 jari. Terus udah gitu dari hidung ke dagu itu juga 3 jari. Itu biasanya wajah yang ideal, wajah yang proporsional seperti itu. Kalau misalkan wajahnya terlalu panjang, biasanya kita bisa bantu dengan menggunakan shading. Selain kelihatan lebih muda, juga kelihatan auranya lebih bagus gitu. Auranya lebih bagus, biasanya energinya juga lebih baik ya, karena orangnya dipercaya diri. Setelah konsep dasar ilmu membaca wajah atau Mianxiang kita pahami, selanjutnya tinggal mengaplikasikan make up yang mampu mengoreksikan kekurangan wajah kita.
Kenyamanan atas penampilan kita selanjutnya tentu saja akan memberikan kepercayaan diri yang baik dan positif dalam keseharian kita kan? Seru ya. Seru banget sih. Ini jadi pengetahuan baru juga bahwa ternyata dari wajah kita nih ada ilmunya juga gitu. Ada Betul. kayak seni-seni tertentunya juga yang bisa kita maksimalkan untuk juga mungkin jadinya membawa keberuntungan juga. Betul gitu ya. sekali, membawa keberuntungan yang penting.